Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan tentang bab 5 yang berjudul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak, Persediaan dan Jasa. Bagian pertama akan disampaikan oleh teman saya, Marsha. Dipersilakan. Baik, yang pertama ada eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. A. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Bisa dilihat pada gambar 5.1 bahwa bagian hulu itu dimulai dari entitas induk ke entitas anak A, sedangkan hilir sebaliknya. Begitupun juga entitas anak B. Dan lateral entitas anak A ke B dan sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan masalah. Selanjutnya itu yang B, pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Ada di gambar 5.2, itu konsep konsolidasi dari entitas entitas induk itu ke entitas anak A, terus balik ke entitas induk. Terus dari entitas anak B ke entitas induk, baru dari entitas induk ke entitas anak B. Terus, hah, Selanjutnya, Selanjutnya ada transaksi hilir penjualan persediaan. Untuk secara tentang konsolidasi yang transaksi hilir terkait penjualan persediaan, ilustrasi yang sama seperti contoh dengan saldo pada beberapa akun yang terkait dengan penjualan entitas anak ke entitas induknya. oke, selanjutnya adalah transaksi hulu, penjualan persediaan. Dapat dilihat bahwa neraca saldonya itu per 31 Desember 2020 dan terdapat di informasi tambahan yang yang sudah dicantumkan itu terdapat informasi tambahan. Nah, maka dapat dibuat jurnalnya itu investasi yang pada 1 Januari 2020, jurnalnya investasi pada PT Andalas dan Kas, dan 31 Desember investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas, dan terakhir 31 Desember 2020 jurnalnya Kas pada investasi pada PT Andalas. Kemudian bisa dilihat juga tabel perhitungan jurnal eliminasi dan kertas kerja konsolidasi, dan yang terakhir itu jurnal eliminasinya juga bisa dilihat di situ, dan yang terakhir adalah kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Next yang terakhir, transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam jasa. Entitas induk jasa kepada entitas anak, atau entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak, atau sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak penjualan antara entitas induk dan entitas anak juga harus tereliminasi. Eh, Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi jasa, jasa juga diakui oleh entitas induk dan entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat yang belum tereliminasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dan beban. Cukup sekian, Oke, terima kasih. sekedar menambahkan, juga ada dampak terhadap pencatatan entitas induk, di mana transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi bab 5. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.